Shalom Teens. Shalom. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja dong. Baik dong. Nah, hari ini kita kumpul bareng-bareng lagi. Walaupun kita gak di satu ruangan, tapi gue mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Serahin semuanya untuk Tuhan. Biarkan hadirat Tuhan turun pada hari ini. Yuk, kita siapin hati untuk menyembah dan memuji nama Tuhan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, di masing-masing rumah kami, kami percaya semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Walaupun kami nggak ada di satu ruangan yang sama, tapi kami percaya kalau Engkau hadir di setiap kami ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Sucikan kami supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sembah Kau Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku,
You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We give you all the glory. Give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you
Let's worship Him. Oh, hallelujah. We give you all the glory. We give you all the honor. Oh, you are Alpha and Omega. You are worthy to be praised. We worship you. To worship you, I live. To worship you. I worship you. Kau Tuhan gembalaku. Kau menenangkanku di padang rumput hijau, menyegarkan jiwaku. Ku berseru padamu, kau jauhkan kami dari yang jahat. Kau menyegarkanku dengan kasih-Mu. Kaulah gembalaku, Kau gunung batuku, kota bentengku. Hanya padamu berseru Tuhan, hanya padamu. Hanya padamu. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you.
Hai Teens, apa kabar? Nah, semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Sebelum kita mulai, aku mau ingetin lagi buat kita tetap jaga sikap kita selagi kita beribadah. Karena ibadah di rumah ataupun di gereja itu kita sama-sama menghadap kepada Tuhan. Jadi jangan main-main sendiri, jangan ngobrol sambil makan atau apalagi sambil tidur-tiduran. Terus kita mau masuk ke firman Tuhan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan kami mau siapkan hati kami. Berbicaralah Tuhan melalui setiap apa yang akan disampaikan. Juga berkati yang mendengarkan, biar setiap perkataan firman tidak berlalu begitu saja. Atau tidak hanya berakhir menjadi pengetahuan, tapi kami juga mau menghidupi setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Oke, hari ini kita akan ambil ayatnya dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Teman-teman boleh siapin Alkitabnya dan kita akan baca. Nah, di kitab ini itu kita akan menceritakan tentang semut yang rajin. Tapi sebelumnya teman-teman udah tahu belum artinya rajin itu sebenarnya apa sih? Dan menurut kamus, rajin itu artinya suka bekerja atau suka melakukan sesuatu. Dan rajin itu punya lawan kata. Lawan katanya adalah malas. Dan artinya tidak suka bekerja. Sekarang ayo kita baca di Amsal 6 ayat 6-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Teman-teman juga pasti di sini udah tahu apa sih bedanya orang rajin sama orang yang malas. Tapi di Alkitab tadi di ayat 10 dikatakan orang yang malas itu orang yang suka tidur, suka berbaring, terus melipat tangan, dan selalu ada kata sebentar lagi, sebentar lagi. Misalnya orang tua kita minta kita untuk merapikan tempat tidur kita setelah kita bangun. Tapi kita selalu bilang, iya sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi, sampai siang atau bahkan sampai sore. Dari situ kita tahu bahwa orang yang malas itu suka menunda-nunda dan buang-buang waktu. Tapi Raja Salomo nulis kitab ini supaya kita bisa belajar dari semut. Gitu. Tapi emang apa sih yang bisa kita pelajarin dari semut? Padahal semut itu kan kecil, kayak bahkan kita sering gak sengaja injek semut saking kita gak kelihatan. Tapi ternyata semut itu menjadi contoh yang baik buat kita untuk belajar tentang rajin. Dan bahkan orang tua kita juga sering banget suruh kita merapikan barang-barang kita, belajar, bikin tugas. Dan itu adalah bentuk-bentuk mengajarkan kita untuk rajin dari kecil. Nah, ternyata semut juga punya 3 karakter yang sangat bagus supaya kita bisa teladanin. Yang pertama, semut itu tidak menunggu-nunggu perintah. Nah, buktinya di mana? Itu adalah di ayat 7. Mari kita baca. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Nah, kita tahu nih, semut itu gak ada yang pimpin. Kalau dia tuh udah tahu, misalnya dia butuh makan, berarti dia harus cari. Kalau misalnya dia nggak cari, ya dia kelaparan dan mati. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang rajin. Ketika orang-orang yang rajin itu bekerja dan melakukan sesuatu, itu nggak ada yang suruh. Karena udah tahu ini tugasku A, B, C, ya udah lakuin aja. Tuh, nggak ditungguin, nggak diomelin dulu bahkan baru kerjain. Nah yang kedua, semut itu menggunakan waktunya dengan bijaksana. Di ayat 8 coba kita baca. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, semut itu mencari makanan, mengumpulkan makanan ketika
di musim panas, karena di musim dingin itu dia nggak bisa cari karena terlalu dingin. Dia cari makanan di musim panas untuk persediaan di musim dingin. Ternyata kita juga sama, waktu kita tuh untuk bekerja tuh terbatas. Setiap orang satu harinya punya 24 jam untuk bekerja. Tapi gimana sih cara kita untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana? Apakah kita lebih banyak main, atau lebih banyak kerjain PR, lebih banyak belajar? Nah, itu tergantung kita. Kesuksesan kita pun akan bergantung dari kebijaksanaan kita mengatur waktu. Dan yang ketiga, semut itu tidak mudah menyerah. Tahu dari mana? Nah, jadi semut itu, kalian pernah nggak sih lihat semut itu kerja sendiri? Setiap kali kalian lihat semut sendiri, coba lihat sekeliling kalian, pasti ada semut lainnya. Dan ketika semut itu ketemu sama makanan yang lebih besar, yang dia nggak sanggup bawa, dia akan ajak teman-temannya buat bantuin gitu, dan gotong rame-rame tuh makanannya. Dan makanan itu pun gak dimakan sendiri, tapi dimakannya bersama-sama. Coba deh dibandingin. Kita, manusia, dibandingin sama semut, kita tuh udah jauh lebih besar dan lebih bertenaga lah ya. Tapi kita tuh lebih suka bersungut-sungut, mengeluh ketika bekerja. Nah, padahal ketika kita ngerjain sesuatu, mungkin kita belum kasih semua kemampuan terbaik kita. Dan mungkin kita juga lupa buat ngandalin Tuhan. Tahu nggak sih apa sebenarnya kehendak Tuhan buat diri kita? Kita tuh manusia yang diciptain Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Nah, makanya kita perlu rajin. Gimana cara kita bisa berkat buat orang lain kalau kita sendiri tuh malas? Coba kita buka dulu Alkitabnya di Amsal 13 ayat 4. Baca ya. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, di sini tuh ditulis hati orang pemalas itu penuh keinginan tapi sia-sia. Ya cuman mau aja tapi nggak dilakuin, ya nggak bakal ada hasilnya. Nah, Tuhan itu sebenarnya bisa nggak sih Tuhan kasih kemudahan buat kita? Kasih aja yang instan, apa yang kita mau bisa kita dapat. Bisa aja kan, tapi apakah kalau Tuhan kasih itu, apakah itu akan mendidik kita? Apakah kita akan, apakah itu baik buat pertumbuhan rohani kita? Enggak, makanya Tuhan mau kita berusaha dan mau kita jadi anak-anak yang rajin. Di Alkitab itu juga ada contoh orang yang rajin dan itu memberkati orang banyak. Kalian pasti tahu cerita tentang Yusuf. Dia itu dijual sama kakak-kakaknya ke Potifar. Tapi walaupun dia dijual, dia nggak bersungut-sungut, tapi dia malah bekerja sama Potifar dengan baik dan rajin. Sampai-sampai Potifar itu mempercayakan kekayaannya untuk dikelola sama Yusuf. Nah, dari kisah Yusuf itu pun kita juga bisa belajar. Kalau misalnya kita mau memberkati orang lain, kita nggak boleh males, kita harus rajin. Sekarang kita baca lagi di Amsal 12, ayat 24 dan 27. Ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dan 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, gak ada yang mau kan jadi orang yang malas, kayak kalau konsekuensinya tuh seberat ini, kerja paksa dan nggak mendapatkan apa yang kita mau. Terus pertanyaannya, jadi kita harus apa nih? Gimana caranya supaya bisa menjadi saluran berkat? Yang pertama itu kita harus rajin. Seperti semut. Semut itu yang tadi aku udah bilang lagi. Jadi semut itu bekerja dengan rajin, nggak disuruh-suruh, dan menggunakan waktu-waktunya dengan bijak. Nah, yang kedua, mau dipakai sama Tuhan. Ketika kita bekerja, kita jangan menunda-nunda. Jangan sedikit-sedikit ngeluh. Kita harus melakukannya dengan apa yang kita punya, talenta kita. Dan melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Kalau kita udah kayak gitu, Tuhan tuh bisa bekerja lewat pekerjaan kita buat memberkati orang lain. Nah, terus kita juga
Terus harus ingat, jangan malas. Ketika kita malas, walaupun kita pintar, kita nggak akan jadi apa-apa. Misalnya, aku punya 5 talenta, tapi aku males. 5 talenta itu nggak akan jadi apa-apa, nggak akan berbuah. Tapi kalau misalnya aku punya 1 talenta aja yang aku rajin, aku dengan tekun berlatih atau menggunakan talenta itu, nah aku yakin Tuhan juga akan memberkati kita, membantu kita berkembang dengan talenta itu dan bisa memberkati orang banyak. Nah, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari semut, juga dari kisah Yusuf, Tuhan ampuni kami Tuhan yang saat ini kami masih sering mengeluh. Tuhan, ajarkan kami Tuhan mulai hari ini mau mempergunakan waktu kami dengan bijak. Juga Tuhan, lakukan segala sesuatunya Tuhan seperti untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terus kami mau belajar dengan rajin Tuhan, biar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dan boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, teens. See you next week. Hai semuanya, gimana firmannya? Sangat memberkati bukan? Nah, setelah ini kita ada activity loh. Activity-nya itu kalian bisa mengisi template yang ada di instastory Instagram @G2teensWFC. Dan kalian bisa mengisi lagu worship dan lagu praise kesukaan kalian. Ajak 3 teman kalian untuk bergabung mengisi template itu. Dan jangan lupa tag @G2teens agar kalian bisa merepost postingan kalian. God bless you!